mendahulukan istri atau ibu atau anak. Iya, itu sebenarnya bukan suatu hal yang harus dipilih. Dipilih, iya. Nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan anak. Sementara istri, orang asing yang bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan darah, dianggap terus nggak spesial. Kayaknya konsepnya nggak gitu deh. Jangan lupa, sebagai orang asing, suami dan istri, justru karena keasingannya, memutuskan untuk dia adalah pasangan hidup gue. Hai teman Dede, ketemu lagi di Ngode, ngobrol lebih dekat bareng Darius dan Donna. Dan hari ini, di Ngode kali ini kita mau bahas tentang, kebetulan nih, mungkin latar belakangnya dulu sebelum kita bahas temanya ya. Di Kantor kita. Jadi banyak anak-anak Gen Z yang ada yang udah mau menikah, ada yang masih pacaran, ada yang Galau nggak selesai-selesai. ada yang masih jomblo, ada juga. Tapi seru juga kalau misalnya mereka suka ngobrol sama aku sama Darius tuh gimana sih, ada ketakutan atau kekhawatiran ketika mereka sudah mulai serius menjalani hubungan dengan pasangannya masing-masing dan kalau mau nikah gitu. Yeah. Jadi ada yang takut nanti kalau punya anak gimana ya, atau nanti biaya hidupnya gimana ya gitu. Ada masalah ekonomi, masalah parenting dan lain-lain gitu. Jadi kita mau bahas itu sekarang. Kita akan bahas ketakutan terbesar sebelum menikah, menjelang pernikahan, dan sebenarnya itu gimana sih ngatasinnya gitu ya, solusinya seperti apa. Aku nanya dulu. Ya. Takut nggak kalau saya mau nanya? Mukanya Ibu kalau udah ting gitu ya. Mukanya tuh penuh dengan niat gitu. Apa Bu Donna? Iya kan, kalau sekarang kan berarti kan di sini rata-rata umurnya berapa sih? 25 ke atas ya? Oke. Kamu kan termasuk nikahnya muda. Iya kan, 21 waktu itu. Saya 27 pas lah. Walaupun kalau saya pengennya dulu 25 tapi baru 27 nikah, ya udah lah ya. Thanks to me. Iya. Kalau nggak bisa 30 ke atas. Sempet ada kepikiran nggak ketika akhirnya ya dekat pacaran sama aku, kita menjalani hubungan, terus akhirnya memikirkan untuk menikah gitu kan? Itu ada apa ketakutan terbesar kamu ketika memutuskan untuk menikah sama aku? Ketakutan terbesarnya? Iya, atau kekhawatiran terbesarnya? Apa ya? Kamu salah nanya, salah orang sebenarnya. Kamu nggak takut? Aku tipe orang yang jalanin aja lah gitu. Oh gitu. Dalam apapun, dalam karir, dalam kehidupan. Karena aku dari kecil terbiasa hidup itu dulu itu nggak punya ekspektasi. Karena banyak ekspektasi keinginan aku yang nggak terwujud gitu. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar gitu. Ya ada, bukan semua ya, tapi banyak yang aku pengen gini nggak bisa, aku pengen gitu nggak bisa gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udah jalanin aja gitu. Tapi bukan berarti terus menyerah pasrah ya. Jalanin itu tetap dengan semangat untuk ngejalanin segala sesuatunya dan coba untuk kasih yang terbaik gitu. Dan proses belajarnya untuk bisa sampai ke sana juga panjang sebenarnya. Learning prosesnya itu painful kadang gitu dan nggak menyenangkan. Jadi ketika akhirnya ketemu kamu, beberapa teman kamu itu ngingetin aku, lo sama Donna mau main-main, pacaran-pacaran doang atau serius? Belum dijawab, mereka udah kasih statement. Karena Donna udah bukan waktunya buat main-main ya, gitu. Ya karena waktu itu kan juga sempat aku mau nikah nggak jadi gitu ya. Gitu. Dan mereka protektif karena nggak mau kamu disakitin dan dikecewain dan belum kenal kan sama aku kan. Dia nggak tahu jadi siapa teman-teman saya sayang sama aku ya. Dijagain banget gitu. yang jagain, padahal mamanya Donna welcome banget gitu kan. Baik banget. Teman-temannya yang pasang badan semua gitu. Terus aku bilang ya gue tahu gitu, dan gue nggak tahu apakah akan nikah atau enggak, tapi yang gue tahu gue sama Donna niatnya bukan main-main gitu, memang niatnya pengen deket dan ya serius gitu. Seberapa seriusnya ya belum tahu, jalanin aja gitu kan. Dan ternyata kita nikahnya cepat gitu, dan ketika akhirnya kita mutusin buat nikah, takut minta izin, minta restu sama orang tua udah pasti gitu, tapi ya dilewatin aja. Maksudnya ya aku nggak tahu kamu ngerasa atau nggak, aku nggak ngulur-ngulur waktu. Aku cuma bilang ya udah ketemu sama Babe waktu itu. Aku juga langsung ngomong sama papa aku, minta izin, minta restu, begitu boleh langsung minta ketemu sama Babe. Terus ngobrol, ya dihadapin aja semua gitu. Ya udah dijalanin dan nggak terlalu mikirin ntar duit gimana segala macem. Ya udah jalanin aja, ya bisanya apa gitu kan. Dari yang awalnya kita pengen
cuma nikah di gereja terus garden party kecil sama keluarga dekat, ternyata setelah pertemuan keluarga jadi harus ada pesta adat segala macam gitu, dan nggak tahu juga duitnya dari mana gitu kan, tapi ya udah, dan menghindari konflik sih. Gitu, kita kan dari awal pacaran sampai nikah juga nggak berantem, sama sekali nggak berantem, semua kita omongin, dan aku malah berantem sama papaku. Karena dia tiba-tiba banyak mau. Jadi, apa sih? Udah diiyain ini itu kok masih. Ya, biasalah anak sama bapak kan. Nah, akhirnya kan udah nikah. Kita pakai adat Jawa waktu itu. Terus akhirnya setelah menikah, kita nggak dibiayain orang tua, benar-benar biayain sendiri. Padahal resepsi lumayan gede gitu ya. Pada saat itu ya. Iya. Tapi banyak dikasih kemudahan juga, karena waktu persiapan nikahnya juga mepet banget, cuma 1,5 bulan dari kita akhirnya memutuskan untuk ada adat itu gitu kan. Lalu setelah itu tabungan 0. Semua ya kita pakai duit kita berdua gitu, sharing semuanya. Dan ya memulai semuanya dari awal bareng-bareng. Belum punya rumah, aku tinggal di rumah yang Dona beli. Tapi habis itu dia bayar cicilannya. Gitu. Kamu beli berapa tahun itu? Setahun ya? Setahun setengah. Aku beli 2005. Iya. Iya, 1 tahun setengah kalau nggak salah. Terus aku terusin cicilannya. Ya, dari situ berjalan, dan nggak, ya udah, maksudnya usaha yang terbaik aja. Jadi pada saat itu kamu nggak ada kekhawatiran masalah ekonomi, masalah nanti kalau udah nikah gimana, punya anak gimana ada, gitu. Pemikiran ada, takut itu kan berarti kita aware ya sama sesuatu yang akan kita hadapi, dan kita punya warning system untuk antisipasi apa nih gitu kan. Tapi dari situ kan kita jadi berpikir, dari situ kita jadi bisa bikin rencana, strategi harus ngapain, harus bagaimana gitu. Dan balik lagi, kekuatannya adalah di diri sendiri dan kamu sebagai pasangan gitu. Maksudnya sekarang ada yang harus diperjuangkan, dipertanggungjawabkan selain diri sendiri. Kalau aku sendiri kan ya udah mau jungkir balik segala macam, ya ngalaminnya sendiri kan. Tapi begitu ada kamu, aku nggak mau kamu susah gitu, nggak mau kamu aku malah jadi beban buat kamu gitu. Iya, tapi yang pasti mungkin itu masanya kita ya pada saat itu kita menikah tanpa, maksudnya cuma kita pasti ngomong, aku punya tabungan waktu mau nikah kan, karena kita biaya sendiri, kamu punya tabungan berapa, aku punya tabungan berapa. Aku punya duit segini nih gitu. Nanti kira-kira tanggal segini baru masuk lagi bayaran dari kerjaan ini gitu. Se-open itu. Tapi yang pasti Darius tidak pernah berhenti bekerja sampai saat ini untuk membiayai hidup saya dan anak-anak juga gitu kan. Dan jadi kalau urusan finansial seharusnya bisa dibicarakan, dan balik lagi disesuaikan dengan kemampuan bareng-bareng gitu. Harus open itu. Ya, gitu, di Indonesia kan ada adat ya, biasanya kalau nikah yang nanggung perempuan misalnya gitu kan. Atau siapa yang maunya paling banyak gitu. Diobrolin, dan jangan gengsi kalau emang bisanya segitu ya segitu aja dulu gitu, karena pesta pernikahan itu cuma sehari, nikahnya kan pengennya seumur hidup. Betul. Jadi nggak perlu pesta yang wah gitu. Foto priwed misalnya atau foto nikahan itu penting untuk dokumentasi dan proper gitu, dan nggak semahal itu sebenarnya gitu. Kan ada banyak pilihan, tapi banyak balik opsi lagi juga. Pilihan tapi balik lagi untuk merayakannya ya, kita dulu nggak kepikiran untuk pesta, pengennya ya udah garden party kecil, bahkan sempat kepikiran apa di Swiss atau di Australia gitu kan. Cuma akhirnya karena keluarga minta ada adat Jawa waktu itu, ya udah. Papaku juga mungkin banyak teman-temannya dan itu juga ada juga ketakutan dari teman-teman yang mungkin sekarang ya, yang dalam era mau menikah ini kan kadang kan kita pengen menikah sesuai dengan keinginan kita. Kita menikah ya kita pengennya kecil ini, tapi begitu sudah rapat keluarga jadinya beda lagi. Karena gimana pun menikah itu bukan cuma kita berdua. Aku punya keluarga, Darius punya keluarga, dan kita bicara gitu untuk pengennya seperti apa gitu. Karena banyak juga orang yang aku lihat ya, anak-anak muda zaman sekarang kan yang nikah gue sama dia. Keluarga ikut aja dong, nggak usah ikut campur. Boleh gitu. juga gitu, tapi mungkin ada cara penyampaian yang baik. Gimana pun juga kita nikah itu butuh restu dari orang tua, dan ada pentingnya juga kita untuk menghargai dan menjaga perasaan mereka. Tadi aku sempat berantem sama papa gitu ya. Ya karena memang udah miskomnya udah terlalu jauh, dan bukan masalah uang ya, kita nggak pernah berantem masalah uang.
sebisa mungkin semuanya dijaga supaya harmoninya, kan menuju hari baik, pengennya semuanya baik gitu. Karena aku percaya sih, ketika kita mau memulai sesuatu, ya kadang kalau mau nikah ada aja cobaannya. Makanya orang ada yang berantem sampai akhirnya nggak jadi nikah gitu, itu ada kan. Tapi kalau kita ingin memulai sesuatu, sebaiknya dimulai dengan sesuatu yang baik. Apalagi kalau menikah, ya sebagaimanapun sebagai anak pasti perlulah restu orang tua, iya kan? Ya, jadi kalau urusan finansial balik lagi itu harusnya bukan jadi isu yang besar karena semuanya seharusnya bisa dibicarakan gitu. Itu kan masalah nanti biayain pernikahannya gimana gitu kan. Justru yang harus dipikirkan lebih jauh adalah membiayai kehidupan rumah tangga setelah itu. Resepsi pernikahan itu gimana, maunya seperti apa standar hidupnya, tinggal di mana, apakah udah punya rumah atau masih harus ngontrak, mau rumah yang berapa kamar, mau punya anak berapa, mau pendidikan tinggal bareng orang tua pun juga apa. pilihan. Ya, bisa jadi ya tinggal sama orang tua. Itu dan disepakati sama-sama. Kalau ada yang ngeganjel ya harus diomongin sampai tuntas. Jangan disimpan-simpan, nggak enak disimpan, nanti jadi penyakit akhirnya. Betul. Jadi bom waktu. Betul. Tapi yang pasti kalau masalah tadi tempat tinggal ya, kalau aku lebih setuju ketika sudah menikah sebaiknya tinggal sendiri, tinggal berdua. Gitu, mau ngontrak, mau sewa kos atau apa, tapi berdua. Karena kita berdua aja kan dari selalu bilang kita tinggal berdua, hidup berdua aja punya masalah gitu. Apalagi kalau misalnya tinggal bareng sama mertua atau sama tapi ada juga yang mertuanya yang nggak ngizinin karena misalnya dia anak terakhir. Iya, teman kita ada tuh yang begitu. Ada. Anak terakhir nggak boleh keluar dari rumah, jagain dong gitu mama atau papanya karena mungkin tinggal sendiri gitu ya. Disesuaikan aja dan disepakati semuanya. Ya selama dua-duanya sepakat melakukan itu supaya nggak jadi masalah di kemudian hari. Betul. Gitu. Oke. Ya tadi. Yang kedua soal masalah anak, apa yang ditakutin masalah anak? Biaya lagi. Tetap ujung-ujungnya ekonomi ya. Memang challenge buat generasi sekarang itu salah satunya biaya tempat tinggal ya, rumah. Harganya bubbling dari tahun 2010. Sebelum itu udah mulai, tapi 2010 ke 2016 itu bubblingnya gila-gilaan dan pricingnya jadi terlalu pricey. Sementara dan inflasi juga secara umum juga sangat tinggi. Sementara kenaikan gaji atau pendapatan nggak bisa mengikuti inflasinya gitu. Jadi itu memang jadi challenge banget buat generasi sekarang. Bagaimana bisa mendapatkan income tambahan gitu ya, atau punya pekerjaan lebih dari satu. Cuma kan dengan kondisi di Indonesia juga sangat sulit gitu, yang kerjanya bukan dihitung jam kan. Belum dihitung jam. Kalau di Eropa kan rata-rata mereka udah punya standar per jam tuh sekian. Jadi kalau gue kerja sehari 8 jam, seminggu 5 hari, berarti gue dapat sekian gitu. Kalau bisa di satu tempat kerjanya 4-5 jam, bisa double job di tempat lain kerja juga segitu, jadi bisa dapat double income sebenarnya. Cuma kalau di kita akhirnya jadi bisnis UMKM misalnya, sampingan gitu-gitu kan, itu juga jadi opsi. Dan memang punya anak itu tidak murah, dari mulai proses awal kehamilan harus kontrol ke dokter segala macam sampai lahiran. Tapi kalau nggak salah sekarang lahiran bisa ditanggung BPJS ya. Iya. Ya, jadi ada yang bisa ditanggung BPJS. Jadi mungkin itu juga bisa dimanfaatkan fasilitas dari pemerintah. Tapi mesti hati-hati juga karena kan sekarang kebutuhannya ada perubahan-perubahan ya, gitu harus ya. dicek lagi nanti. Dan membiayai anak memang tidak mudah, tapi kita bisa lihat bahwa semuanya bukan cuma masalah ekonomi, tapi balik lagi ke bagaimana menjadi orang tua yang bijak dan bisa mengatur keuangan yang baik seberapapun pendapatannya gitu. Karena ada banyak tokoh besar lahir juga bukan dari keluarga yang kaya raya gitu kan, bahkan dari keluarga yang mungkin secara tingkat ekonomi kurang baik, anaknya juga bisa jadi seseorang gitu. Dan itu udah banyak buktinya gitu ya. Jadi aku pikir khawatir sebagai calon orang tua itu bagus, berarti tandanya kalian punya tanggung jawab. Ya, keinginan untuk memberikan yang terbaik buat anak gitu. Tapi balik lagi disesuaikan dengan kondisi ekonomi seperti apa, dan pasti ada kok jalannya, pasti ada rezekinya, dan pasti akan cukup aja kan. Kadang suka dibuat tuh kontennya juga. Dulu dengan gaji standar UMR misalnya, punya anak banyak, zaman dulu nih ceritanya, punya anak banyak misalnya 5-7 kan, kalau orang lama anaknya segitu kan. Kamu nenek aku 11 gitu. Dan
gajinya ya nggak gede-gede amat gitu kan, tapi anaknya bisa sampai kuliah ke luar negeri segala macam gitu, dan tiap zaman pasti tantangannya akan berbeda, tapi percaya kalau cuma dipikirin nggak dijalanin ya nggak akan kemana-mana juga. Dan nggak diusahakan. Ya, kita juga harus berusaha. Intinya kayak tadi Darus bilang bahwa punya anak kita harus tahu tanggung jawabnya apa. Anak itu tidak pernah minta dilahirkan, tapi sudah tanggung jawab orang tua. Ketika melahirkan anak, kita harus memberikan kehidupan yang terbaik yang kita mampu, gitu ya. Dan ya tugasnya kan bukan cuma hamil, melahirkan, bisa itu selesai. Itu membesarkan. Dan bukan cuma masalah ekonomi gitu. Ya yang paling basic pangan, baik, sandang, papan gitu ya, itu paling penting. Lalu edukasi, pendidikan itu juga penting gitu. Itu tapi semuanya pasti bisa diusahakan gitu. Dan ada kemarin aku baca di Twitter, melahirkan anak dalam kemiskinan itu bukan tindakan kriminal. Karena setiap orang itu punya hak untuk punya anak apapun kondisi sosial ekonomi mereka. Betul. Gitu. Masa iya terus kalau orang yang susah secara ekonomi sulit terus nggak boleh punya anak? Nggak gitu konsepnya. Bahwa iya ketika lo belum mapan, pikir-pikir lagi deh kalau punya anak, karena punya anak itu biayanya tinggi. Iya itu jadi pertimbangan, tapi bukan berarti terus nggak boleh. Dan secara hukum juga nggak dilarang gitu kan. Dan balik lagi bahwa banyak tokoh-tokoh besar itu lahir justru dari keluarga yang secara ekonomi biasa-biasa aja tuh, bahkan nggak mampu gitu. Justru bagaimana kita sebagai orang tua menanamkan value, karakter ke anak kita, hal-hal yang baik supaya mereka juga punya kesempatan untuk jadi manusia yang baik pada akhirnya. Itu percuma kalau orang tuanya kaya raya tapi hasil korupsi, anaknya dikasih makan, terus jadi apa dia nanti? Iya. Dan aku percaya bahwa anak itu adalah anugerah, ya kan? Tuhan tidak akan kasih kita anugerah itu kalau Tuhan tahu kita nggak bisa jaga mereka, ya kan? Dan orang bilang katanya banyak anak banyak rezeki, ya. Setiap anak memang punya rezekinya masing-masing gitu. Karena aku ngerasa ketika aku ngelahirin Leo gitu ya, kita waktu itu aku punya pekerjaan apa, kamu dapat proyek apa gitu. Nah begitu Diego, aku dapat iklan ini, dapat iklan itu. Nah begitu Sabrina beda lagi. Jadi dan ketika rezeki itu datang ya, kita juga harus mikirin bahwa itu gue yang kerja, gue bebas mau ngabisin. No, itu yang kita persiapkan untuk mempersiapkan masa depan terbaik buat anak-anak kita. Diatur keuangannya sebijak mungkin, betul. gitu, disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu. Jadi khawatir itu bagus, tandanya kalian peduli, tapi hanya khawatir nggak akan bikin kalian kemana-mana. Dijalanin sama-sama dengan niat yang baik dan ikhtiar, dan pasti kita juga meminta kepada Tuhan untuk bisa memberikan banyak berkat dan rezeki buat keluarga kita. Betul. Hal berikutnya yang biasanya jadi ketakutan buat anak-anak muda itu tadi sempat kebahas juga ya di awal gitu, soal bagaimana berhadapan dengan orang tua dan mertua. Ya, karena kebayang nggak, setiap keluarga itu beda-beda, punya kebiasaan, punya aturan yang berbeda-beda gitu kan, latar belakang yang berbeda gitu. Terus menikah itu seperti menyatukan dua keluarga. Ya kayak waktu aku sama Darius orang papanya Jawa. Entah kalau papa aku bilang kita nggak punya adat, makanya akhirnya menikahnya adatnya adat Jawa gitu kan menyatukan berarti ya. Dan orang tua kadang bisa menjadi guidance buat kita untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Tapi balik lagi nggak bisa 100% ditelan mentah-mentah apa yang sudah dilakukan orang tua kita gitu. Karena zamannya juga beda, generasinya beda gitu kan. Tapi yang pasti hal-hal baik yang bisa kita terapkan untuk keluarga baru kita, yaitu kita terapkan dengan berbagai macam adjustment sesuai dengan perkembangan zaman pada saat itu gitu. Dan kondisinya juga harus menyesuaikan sama karakter orang tua dan mertuanya. Ada yang luas banget, ada yang agak otoriter gitu, ada yang kaku gitu, ada yang ya udah terserah deh mau ngapain gitu, mau gimana ngikut aja gitu. Jadi harus disesuaikan juga, dan ya balik lagi semuanya butuh pendekatan, butuh proses gitu, dan selama itu bisa dibicarakan dengan baik-baik ya dibicarakan dengan baik-baik, dengan niat yang baik juga. Yang mungkin harus digarisbawahi adalah, ini pengalaman aku juga, ketika kita menikah, terutama di Indonesia, kita nggak cuma menikah sama calon pasangan kita, tapi juga dengan keluarga besarnya gitu. Nah, jangan ada intensi untuk misalnya menarik pasangan kita dari keluarga besarnya, karena itu pasti akan jadi luka di keluarga besar dan akhirnya jadi hubungannya nggak baik gitu.
Kalau misalnya keluarga besarnya ada yang toksik segala macam, ya dipahami aja di antara kita berdua gitu ya, bahwa oh yang ini mungkin kurang yang ini, tapi jangan terus jadi alasan bahwa nggak mau berhubungan sama sekali gitu. Gimana pun juga ikatan silaturahmi dalam keluarga, dalam saudara itu tetap penting untuk dijaga. Betul. Yang nggak baik ya kita filter, kita jaga diri kita dari itu, tapi tetap hubungan relasinya tetap dijaga sebaik mungkin, sebisa mungkin gitu. Dan apalagi sama orang tua ya, karena gimana pun nggak ada yang namanya bekas orang tua, bekas anak, bekas ibu nggak ada, tapi bekas suami ada, mantan suami gitu, mantan ada istri kan, gitu mantan kan. istri ada, ya. Jadi gimana pun ya buat di Indonesia kan memang masih apa ya, family oriented banget gitu kan, menikah dengan keluarga besar gitu. Dan balik lagi kalau tadi kayak Darius bilang bahwa itu semua nanti disesuaikan dengan nilai dan norma yang akan kita bawa ke dalam keluarga baru kita gitu. Kadang kan misalnya contohnya dinasihatin sama orang tua ya, atau cara asuh orang tua sama kita beda gitu. Nggak harus kita konfrontasi juga gitu, bisa dengan cara yang lebih baik gitu kan. Jadi ya selayaknya kita membangun relasi yang baik dengan orang lain, ya perlakukan apalagi keluarga kita dengan lebih dari itu gitu. Gimana pun orang tua ada tetap untuk dihormati, tapi gimana pun kita bangun keluarga baru dengan value yang kita miliki berdua gitu ya. Ini tapi general banget ya, karena pada situasi realnya dalam kehidupan pasti akan beda-beda banget detailnya seperti apa problem yang dihadapi, masalah komunikasi dengan berbagai macam karakter manusia yang ada gitu. Jadi silakan di-adjust sendiri nanti. Dan yang paling menarik sepertinya isu tentang menjelang pernikahan adalah buat suami-suami, buat para laki-laki mendahulukan istri atau ibu atau anak. Iya, itu banyak banget yang bikin konten seperti itu. Dulu kita pernah bahas nggak sih? Ya, milih siapa, milih siapa, ibu, anak atau istri gitu kan. Ya, kalau kita sempat ngobrol bahwa itu sebenarnya bukan suatu hal yang harus dipilih. Karena gimana pun mereka semua akan menjadi bagian dalam dari kehidupan hidup kita. Dan seperti Donna tadi bilang, nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan anak. Ibu yang melahirkan kita, udah pasti dia orang yang paling mulia, paling spesial. Anak yang kita putuskan untuk lahir di dunia, gitu ya. Bahkan nggak bisa kita miliki, pada akhirnya dia akan punya kehidupan sendiri gitu. Jadi kita punya tanggung jawab penuh untuk bisa membesarkan dia dan mempersiapkan dia menuju masa depannya ketika dia nanti udah siap untuk berdiri di atas kakinya sendiri, memutuskan segala sesuatu atas keputusannya sendiri sebagai individu yang utuh gitu. Sementara istri, orang asing yang bukan siapa-siapa, nggak ada hubungan darah, dianggap terus nggak spesial. Kayaknya konsepnya nggak gitu deh. Jangan lupa, sebagai orang asing, suami dan istri, justru karena keasingannya, memutuskan untuk dia adalah pasangan hidup gue. Itu nggak kalah mulianya dari ibu dan anak. Jadi nggak bisa dipertentangkan sebagaimana duluan gitu. Balik lagi dilihat skala prioritasnya. Mana yang harus didahulukan dalam situasi-situasi tertentu gitu. Kan nggak mungkin kita tiap hari tidurnya sama ibu atau sama anak, pasti tiap hari tidurnya sama istri. Yang akan bersama kita sampai akhir kita usia kita adalah istri kita gitu. Istri yang kita pilih. Istri yang kita pilih atau suami yang dipilih. Jadi gitu saya pengen banget dipilih. Sementara ibu tugasnya selesai ketika kita sudah bisa berdiri di atas kaki kita. Gitu. Hubungannya nggak akan pernah putus. Gitu. Dan semua yang dijalani pasti akan selalu berhubungan gitu. Sementara anak juga nanti akan seperti itu gitu, akan lepas ketika tugas kita sudah selesai dan dia bisa memutuskan bahwa ini yang terbaik untuk gue. Kita akan selalu ada sebagai penjaga, pelindung, orang yang akan selalu menjadi rumah buat dia ketika dia butuh gitu. Support system terbaik, tapi dia pada akhirnya akan memutuskan segala sesuatu atas dasar keputusannya sendiri. Gitu. Jadi relasi ini tuh terlalu kompleks untuk terus kita enggak ibu dulu, enggak istri dulu, enggak anak dulu, nggak bisa. Kita harus lihat konteksnya, situasinya, dan itu akan sangat dinamis apa yang akan menjadi keputusan. Oke, ini ada satu case yang mungkin sangat kompleks ya, karena berhubungan dengan kepercayaan, dengan ritual dalam sebuah agama, dan di satu sisi ada
kebutuhan istri yang akan melahirkan gitu. Ya mungkin kalau dari keputusan yang diambil, yang diceritakan oleh istrinya, mungkin suaminya sedikit kurang bijak gitu. Karena harusnya dia hadir, menurut aku, kalau aku ya, harusnya dia hadir untuk memberi solusi buat dua-duanya. Yeah. Jadi gimana caranya dua-duanya bisa dibantu nih gitu. Walaupun pada akhirnya mungkin caranya akan sama kan. Kalau di situ istrinya cerita dia minjem duit ke orang tuanya sendiri kan. Ya kenapa enggak dari awal suaminya juga datang ke mertuanya misalnya, ini ada kondisi kayak gini boleh enggak gitu. Jadi dia ikut terlibat. Dia yang berusaha. Iya gitu. Bukan terus dilepasin ke istrinya semuanya gitu. Karena mungkin kalau jadwalnya untuk berangkat umroh atau naik haji itu memang sudah terjadwal dan nggak bisa di cancel, ya mau nggak mau kan harus di fulfill nih, harus dipenuhi gitu ya. Sementara jadwal lahiran juga ya nggak bisa ditunda, udah waktunya lahiran gitu. Jadi ya harus dicari solusinya gitu. Gimana caranya? Apakah misalnya dibantu sebagian misalnya untuk ibunya bisa berangkat, atau cari pinjaman untuk sementara waktu supaya dua-duanya bisa terpenuhi. Jangan biarkan istrinya berjuang sendiri dong. Yang aku tangkap mungkin istrinya akhirnya curhat gitu ya di media sosial atau di Twitter gitu, karena dia ngerasa suaminya tidak melakukan usaha untuk si istri. Walaupun mungkin nanti akhirnya usahanya adalah mesti pinjam misalnya sama orang tua istrinya, tapi dia pengennya suaminya udah boleh nggak, suaminya mungkin yang nanya ya, bukan istrinya yang akhirnya minta gitu, tapi suaminya yang mungkin ini kan aku pengen ini ibu, tapi aku juga mikirin kamu, boleh nggak kalau miskin. Dan kita juga nggak tahu ibunya tahu nggak kondisi itu, bahwa anaknya itu duit anak buat cucunya lahiran gitu kan, buat cucunya lahir, ibunya tahu, jangan-jangan ibunya juga nggak tahu ini kan, dianggapnya anaknya baik-baik aja atau gitu. Mungkin juga emang kondisinya dia masih punya kakak adik nggak gitu, masih punya saudara nggak yang mungkin bisa bantu sama-sama, atau emang tergantung sama satu anak ini, atau mungkin juga anak tunggal ya kan. Jadi memang kondisinya bisa macam-macam, tapi intinya adalah istri pengen lihat usaha suaminya dan harus sama-sama. Iya. Dan kalaupun misalnya kalau aku ya mau ngasih buat ibu, ya istri harus tahu gitu, sayang ini boleh nggak aku kasih buat ibu tapi kita cari sama-sama, atau ini aku nggak mau pakai nih tapi aku harus bantu ibu, gimana ya kita cari sama-sama gitu. Itu akan jauh lebih enak buat berdua pastinya. Intinya perempuan bisa diterima, bebannya sama gitu, tetap ujung-ujungnya misalnya minjem gitu ya, tapi caranya itu kadang kita jangan lihat hasilnya aja, tapi bagaimana kalian menghadapi itu, pilihan apa yang kalian ambil, keputusan apa yang kalian buat, itu yang lebih penting pada akhirnya, lebih membekas kesannya. Betul. Nah ini juga mungkin bisa jadi satu masalah juga ya dalam rumah tangga, misalnya masalah kita suami istri ini masih membantu keluarga. Ya, itu sandwich generation balik lagi, dan itu banyak terjadi gitu. Dan buat aku sama Darius, kita selalu terbuka untuk masalah ekonomi. Kalau misalnya memungkinkan, bukan hanya bantu keluarga suami, tugas suami, bantu keluarga istri, tugas istri. No, kalau kita kebetulan aku mau bantu keluarga Darius bisa, Darius mau bantu keluarga aku juga bisa, dan itu kita bicarakan secara terbuka supaya tidak menjadi masalah di kemudian hari gitu, atau diungkit-ungkit. Kamu kemarin bantuin ini keluarga aku begini gitu kan. Itu kan kadang paling nggak enak. Intinya apalagi masalah uang ya. Aku tuh paling sedih kalau misalnya kita berantem gara-gara uang gitu. Itu aku ngerasa bahwa itu lebih sedih daripada aku. Gak usah dibahas. Udah, saya udah gak mau ngungkit-ngungkit. Bapak mah ngungkit-ngungkit ya. Terus saya dibilangin sama netizen gak bisa move on seumur hidup, Darius diungkit terus. No, saya gak mau ngungkit-ngungkit itu guys. Saya sudah mau diem aja guys. Jadi please jangan dicari triggernya. Pancing. Ya. Sabar Dona. Sabar Bu. Jadi karena aku percaya namanya setelah menikah, rezeki itu udah jadi rezeki berdua. Ya mungkin kadang dalam pekerjaan kita apalagi ya, ada saatnya Darius lebih banyak, ada saatnya mungkin saat itu aku lagi lebih banyak gitu ya. Tapi kita nggak pernah, ini duit aku, ini duit kamu gitu. Kita selalu bicarakan. Ini duit kamu. Ini duit kamu, duit aku gitu. Nggak gitu baby. Ya kan. Dan kita pun menabung buat anak-anak. Kita punya mimpi ini itu tuh kita selalu bicarain dan open. Jadi aku tahu Darius penghasilannya berapa, Darius tahu aku penghasilannya berapa. Kalau aku mungkin banyak belanja akan lagi nih, ditegur. Ya habis kan ujung-ujungnya kebanyakan masalah dalam keluarga tuh rata-rata karena urusan ekonomi Pak. Itu kan ya kayak jadi ketakut-takut nanti mikirin punya anak gimana biayainnya. Kalau aku kurang setuju.
Maksudnya? Masalah ekonomi itu cuma satu hal. Tapi semuanya itu butuh cara penyelesaian. Jadi justru harus fokus sama cara kita menyelesaikannya gimana. Cara kita berkomunikasinya gimana. Membangun relasi antara suami istri dengan orang tua, dengan keluarga. Membangun komunikasi gitu. Lebih ke situ sih problemnya. Karena bukan masalah duitnya mah bisa dicari. Ya kan? Bisa dicari dengan cara apapun gitu. Tapi pilihannya gimana nih gitu, kita mau ngomongnya gimana, kita mau obrolin atau enggak, kita mau nyampein ke orang tua seperti apa, kita mau milih buat kitanya gimana, itu pilihan-pilihan itu yang kadang terdistraksi dengan oh ini karena duit, oh lebih butuh yang ini jadinya kesana gitu, padahal bukan itu sebenarnya. Kedewasaan kita untuk mengambil keputusan dalam setiap permasalahan itu yang harus dipelajari. Iya ngerti. Aduh, dia nggak tahu deh aku mau ngomong apa. Ya udah sabar sayang. Maaf terus. Ya, aku distract kamu. Sabar. Oke. Lagi scroll sosmed, nemu kata-kata bagus. Oh dia nemu juga ternyata ya. Tapi ini menarik ya. Ini menarik untuk kita bisa lebih, terutama kaum laki-laki menghargai keberadaan istri dan juga memberikan pemahaman ke keluarga kita, ke orang tua kita gitu. Perempuan itu setelah menikah di keluarga sendiri seperti tamu, di keluarga mertua seperti orang lain. Masa sih? Emang gitu? Kamu ngerasa gitu nggak? Nggak, ini soalnya dia bilang kan setelah menikah itu di keluarga sendiri seperti tamu, di keluarga mertua seperti orang lain. Emang gitu? Nggak tahu, saya nggak gitu. Ya, kita nggak gitu ya? Nggak. Soalnya jadi saya agak kurang relate, tapi kita coba pahamin. Dan laki-laki berkata, jadilah menantu yang baik karena ibuku membesarkanku sangatlah tidak mudah. Tapi jarang sekali laki-laki berkata, Bu, bersikap baiklah kepada istriku, karena dia meninggalkan orang tuanya seorang diri dan datang pada keluarga kita. Itu sangatlah tidak mudah. Maka sudah seharusnya kita memperlakukannya dengan baik. Itu. Jarang katanya laki-laki berkata seperti itu. Iya, jadi dia lebih membela. Ini mungkin versi laki-laki yang punya kesadaran bahwa istrinya harus dibela di depan ibunya. Itu ini relate sama yang tadi ya, yang pertama. Ya kan? Bukan yang pertama, yang barusan kita bahas. Iya, tapi kalau misalnya dibilang bahwa perempuan itu di dalam keluarganya akhirnya jadi seperti, mungkin karena aku kebetulan nggak ngerasa seperti itu ya, karena kan kebetulan mama masih tinggal sama kita waktu itu. Tapi mungkin ada wanita-wanita di luar sana yang merasa seperti itu. Jadi buat para laki-laki yang mengalami kondisi seperti ini, boleh dijadikan salah satu pertimbangan ya untuk punya mindset bahwa perjuangan dan pengorbanan istri yang dilakukan untuk meninggalkan keluarganya dan memulai kehidupan bersama kamu itu sangatlah tidak mudah. Jadi kamu dan keluarga kamu alangkah baiknya bisa memperlakukan istrimu dengan lebih baik. Betul. Dan tidak semua keluarga seperti itu, tapi ada gitu kan. Dan ini balik lagi sebenarnya seperti tema yang kemarin. Apa? Love and respect. Betul. Jadi menikah itu bukan cuma karena cinta atau untuk cinta, tapi juga untuk saling menghargai. Mudah-mudahan itu bisa menjawab sedikit kegalauan teman-teman yang baru mau mulai ke jenjang yang lebih serius, menikah, dan banyak pertanyaan-pertanyaan soal finansial, soal hubungan sama calon mertua, soal bagaimana bicara dengan orang tua ketika merencanakan banyak hal dalam kehidupan baru kamu nanti gitu ya, dan juga terutama menempatkan diri dan mengambil keputusan yang bijak, yang tepat buat semua, bukan cuma buat diri sendiri, bukan cuma mempertimbangkan kita sebagai pasangan, tapi juga ikut mempertimbangkan keluarga. Ya, pastinya. Karena di Indonesia ya, suka nggak suka kita budaya timur, keluarga itu masih sangat ikut campur dalam urusan domestik. Perlu ada ruang yang kita berikan untuk para orang tua kita yang memang ingin involve dalam kehidupan rumah tangga kita, tapi tentu kita juga harus memberikan batasan yang jelas gitu, dan semuanya seharusnya bisa dibicarakan dengan baik. Iya. Ya. Pastinya. Oke. Nah, buat kamu juga yang pengen kasih saran tema apa yang kita bahas di ngode-ngode berikutnya, boleh di kolom komentar ya. Gitu. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye-bye. Bye.